Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama Bu Guru Dwi Windayani. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu besaran turunan. Nantinya kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur luas suatu benda. Besaran turunan juga bisa kita pelajari bagaimana cara mengukur kelajuan sepeda motor. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok di sini Ibu Guru singkat dengan jiwa SMP. Ya, sebelumnya Ibu Guru sudah suruh kalian hafalkan 7 besaran pokok ya, dimulai dari panjang sampai dengan jumlah zat. Jadi, untuk besaran turunan ini yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok yang dimulai dari besaran pokok panjang sampai dengan besaran pokok jumlah zat. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan besaran turunan, di sini ada tabel, sudah ada juga di kalian punya LKS, yaitu 10 besaran turunan, yaitu dimulai dari luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Nah, tugas kalian untuk kelas 7 yaitu kalian tambahkan di LKS kalian yaitu lambang besaran turunan yang Ibu Guru sudah lingkari, karena di LKS itu hanya ada besaran turunan, rumus, dan satuan. Jadi kalian tambahkan di LKS kalian itu satu tabel yaitu lambang besaran turunan seperti yang Ibu Guru sudah lingkari di layar HP. Nah, kita bahas satu-satu. Contoh di sini Ibu Guru kasih contoh besaran turunan yang pertama yaitu luas. Nah, luas itu lambang besaran turunannya yaitu A besar. Dengan rumus atau penjabaran dari besaran pokok ya. Tadi Ibu Guru sudah bilang besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berarti luas itu dia diturunkan dari besaran pokok yaitu panjang kali lebar. Dengan satuan pada luas yaitu M pangkat 2 atau meter kuadrat bacanya. Lalu untuk volume, nama besaran turunan volume, lambang besarannya yaitu V besar. Dengan rumus atau rumus yang diturunkan dari besaran pokok itu panjang kali lebar kali tinggi. Lalu satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Cara bacanya ini ya, M pangkat 3 itu dibaca meter kubik. Lalu yang ketiga, massa jenis, lambang besaran turunannya mirip huruf P tapi ini dibaca rho. Rumusnya atau rumus yang diturunkan dari besaran pokok yaitu massa per volume ya, massa bagi volume. Dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. Lalu yang keempat, kecepatan, lambang besaran turunannya V kecil, rumusnya perpindahan dibagi waktu, satuan M per S atau meter per sekon. Lalu percepatan, yang kelima percepatan. Percepatan lambang besaran turunannya A kecil, untuk rumusnya kecepatan per waktu, satuannya M per S pangkat 2 atau disingkat dengan meter per sekon kuadrat. Lalu yang keenam, gaya, lambang besaran turunannya F besar, rumusnya massa kali percepatan, satuannya Newton ya, satuannya Newton atau N besar, atau bisa juga dengan satuan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Lalu yang ketujuh, usaha dan energi, lambang besaran turunannya BW besar, rumusnya gaya kali perpindahan, satuannya joule, ini dibaca joule atau bisa juga ditulis satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Lalu tekanan lambang besaran turunannya P, lalu rumusnya gaya per luas, satuannya Pascal atau Newton per M pangkat 2 dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk yang pertama yaitu luas. Besaran turunan yang pertama yaitu luas. Nah, untuk besaran turunan luas itu diukur ada 2 cara ya, yaitu dengan benda yang berbentuk persegi
luas untuk benda yang berbentuk persegi, lalu dengan luas benda yang berbentuk tidak teratur. Nah, yang pertama kita bahas tentang luas untuk benda yang berbentuk persegi. Nah, contohnya di sini Ibu Guru kasih contoh ada luas benda yaitu persegi panjang, di mana persegi panjang ini ada panjang dan lebar. Nah, bagaimana cara menentukan luas benda pada persegi, ya, pada yang berbentuk persegi, yaitu luas persegi didapat dari panjang kali lebar. Jadi contohnya di sini luasnya yaitu panjang kali lebar, di mana Ibu Guru misalkan panjangnya 3 cm, lalu lebarnya 2 cm, maka luas perseginya panjang kali lebar, di mana panjang 3 lalu dikali dengan lebar 2, maka 3 dikalikan 2 sama dengan 5. Jadi untuk luas persegi yaitu 5 cm. Nah, selanjutnya untuk luas benda yang berbentuk tidak teratur, yaitu kita bisa menggunakan pengukuran luas daun. Nah, bagaimana cara menentukan luas pengukuran luas daun? Yaitu ini sebagai tugas buat kelas 7, buat kalian. Tugas untuk kalian yaitu bagaimana cara menentukan pengukuran luas daun. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu volume. Apa itu volume? Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Nah, untuk volume itu ada cara pengukurannya, yaitu volume benda padat yang bentuknya teratur dan volume zat cair. Yang pertama kita bahas yaitu bagaimana menentukan volume benda padat yang bentuknya teratur, yaitu pada sebuah balok, di mana balok itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi untuk volume pada sebuah balok atau benda padat yang bentuknya teratur itu didapat dari volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi misalkan di sini ada contoh panjangnya 7 cm, lebarnya 5 cm, tinggi 9 cm, lalu dikali. Maka untuk volume balok tersebut yaitu panjang kali lebar kali tinggi, panjang 7 cm dikali 5 cm dikali 9 cm sama dengan 315 cm pangkat 3, ya. Untuk itu cm pangkat 3 dibaca cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, selanjutnya untuk volume zat cair. Untuk volume zat cair yaitu kita fungsinya untuk menentukan volume suatu zat cair. Misalnya pada air, ya, kita bisa gunakan gelas ukur. Ini namanya gelas ukur, di mana gelas ukur ini terdiri dari angka-angka atau skala. Ya, bagaimana cara menentukan volume pada zat cair? Yaitu dengan melihat letak air tersebut, letak zat cair tersebut pada angka yang terakhir. Nah, untuk angka yang terakhir pada zat tersebut, pada gambar tersebut, volume zat cairnya yaitu 100, ya. Di mana satuan pada gelas ukur ini yaitu mililiter. Maka volume zat cair pada gambar ini yaitu 100 mililiter. Nah, selain ada satuan mililiter, untuk volume zat cair juga ada beberapa satuan, ya, yaitu 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3 atau 1 desimeter kubik. Lalu ada juga 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Dan yang terakhir 1 ml sama dengan 1 cm pangkat 3. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu laju pertumbuhan. Di LKS juga sudah ada, kalian punya penjelasan terkait laju pertumbuhan. Nah, untuk laju pertumbuhan ini biasanya yaitu besaran panjang dan waktu yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Jadi misalnya di sini kita mau menentukan laju pertumbuhan pada tanaman jagung. Yang mula pada pengukuran awal itu diperoleh tinggi 20 cm. Lalu dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm.
Nah, kita tulis di situ tinggi awal. Untuk tinggi awal yaitu 20 cm. Nah, dalam waktu 10 hari. Lalu tinggi akhir yaitu 60 cm. Tinggi akhir yaitu 60 cm. Jadi kita sudah menentukan ada tinggi awal ya, yaitu pengukuran awal 20 cm, lalu selama 10 hari terus tingginya menjadi 60 cm. Nah, 60 cm menjadi tinggi akhir. Nah, bagaimana cara menentukan laju pertumbuhan pada tanaman jagung tersebut? Yaitu dengan cara 60 dikurangi 20 cm sama dengan 40 cm. Lalu dibagi dengan 10 hari. Nah, 40 bagi 10 sama dengan 4 cm per hari. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.